Hey guys, hello and welcome to my channel. Kali ini gue akan nge-review Soul of Chogokin GX96 Getter Robot Go. Ya. Sejak pertama kali rilis, gue itu sebenarnya udah tertarik banget sama Getter Robot Go ini ya. Karena ini adalah satu-satunya Getter Robot Go yang bisa triple combining. Terlebih lagi dari seri Soul of Chogokin, gitu ya. Nah, is it good gitu ya? Karena sebelumnya pernah dibikin juga sama Studio Half Eye yang triple combining. Gue nggak punya karena waktu itu memang terlalu mahal dan susah dicari. Habis itu freeing gue punya tapi agak kurang menyenangkan gitu ya. Tapi, well, let's check out the review. Gue unboxing dulu ya. Oke, outside the box, ini adalah 3 Getter machine yang akan bergabung jadi Getter Robo Go ya. Jadi, ini ada Getter 1, Getter 2 yang merah, dan Getter 3 yang hijau gitu ya. Ini di sculpt-nya bagus banget ya. Dan ini dikasih stand-nya yang bisa buat dipasang di versi Getter machine-nya juga nih. Kalau kita lihat, dipajang begini pun keren gitu ya. Dan, nah, selain itu, ya kita juga dapat di boxnya itu dapat manual ya, dan manualnya penting banget karena memang semua sequence-nya ada di situ. Nah, stand-nya juga bisa dipakai untuk versi jadi Getter Robo Go ya, Getter Robo atau Getter One ya. Ini buat yang Getter Robo Go-nya. Terus yang ini untuk Getter Robo Show. Sedangkan kalau yang buat Guy ya nggak usah karena kan dia stand-nya pakai yang Getter Machine 2 ini. Gitu ya. Aksesorisnya sebenarnya nggak banyak ya. Jadi ini pertama ya, aku tambahin dulu. Ini ada filler part buat Getter One-nya, buat ngisi bagian samping pinggangnya. Ini juga ada filler part buat si Getter ininya, Getter 3-nya. Ini buat ngisi bagian samping paha ya. Terus ada spare kepala ya untuk Getter Robo 3 ya, Getter 3-nya atau Getter Robo Guy gitu ya. Terus senjata nih, ada senjata, beberapa senjata. Ini kayak punya si ini ya, ini Getter Tomahawk-nya kecil ya, dan cuma satu Getter Tomahawk. Terus ada efek leg cutter buat Getter Robo Go. Nah, buat Getter 2-nya, Getter Robo Show-nya dikasih ini string attack ya. Bentuknya kayak pita gitu. Dan ini bisa dicabut efeknya. Ya, bisa dicabut. Oke. Next-nya buat ini, buat Getter 3-nya, buat Getter Robo Guy-nya, dia dikasih ada harpoon missile ya, kiri kanan. Harpoon missile. Dan ada Great Hammer. Ada rantai. Great Hammer. Ya, nggak lupa ya, dia dikasih juga ini. Ini set buat tangannya. Jadi yang paling besar ini, ya, tangan ngepel, tangan genggam, sama tangan membuka ini. Ini buat Getter Robo 3. Yang kecilan ini, ya, ini buat Getter Robo Go-nya. Dan yang ini buat Getter 2 atau Getter Robo Show-nya. Karena memang dia cuma ada sebelah tangan aja, ini cuma ada 3 itu ya. Karena tangan sebelah kanan itu drill. Gitu. Oke, kalau gitu let's combine. Kita combine dulu buat Getter Robo Go.
Oke, akhirnya combination-nya beres ya. Ini adalah Getter Robogo atau form pertamanya dari Getter Robogo ya, atau Getter One-nya lah ya. Nah, gue coba ukur dulu tingginya ya. Ini dari bawah sampai kepala ini sekitar 18 cm. Lebih sih actually, 20 cm ya, 20 cm sampai ujung tanduk. Gitu ya. Kalau sampai belakang 22. Oke, we'll stick dengan 20 cm. Terus actually ini gue pasang di standnya ya, karena memang dia agak back heavy. Karena nih lihat nih, ya Getter 2-nya itu, Getter 2 mesinnya itu nempel banget di belakang, gitu. Dan ini kan partsnya tuh besi semua ya, mostly besi sih. Jadi berat gitu ya. Bisa berdiri tapi ya daripada shit happen ya, mendingan kita pasang pakai stand. Dan dia standnya tuh dia pakai stand yang ini nih, yang dia nempel di backpacknya gitu, jadi ya nggak susah lah. Nanti buat Getter tuh ada stand tersendiri gitu ya. Oke, gue bahas figure detailnya ya. Nah, jadi ini tuh mostly diecast ya, berat dan ada plastiknya juga. Yap. Bagian belakangnya sih plastik ya. Ya kalau besi semua juga berat gitu ya. Ini nggak terlalu berat sih, tapi ya nggak terlalu enteng juga. Ya. Terus modelnya sih mirip banget ya sama apa yang ada di animenya ya, karena memang itu hasil SOC gitu ya. Dan dicatnya mostly glossy, tapi ya bagus sih gitu. Gue sih berharap kalau dicat doff ya, tapi memang ya Bandai khasnya kalau SOC itu rata-rata glossy. Nanti kalau keluar special color warnanya bakal lebih mentereng lagi ya. Nah, artikulasi tangan sih bisa aman banget ya, sampai atas bisa. Ini sebenarnya ada kayak transformation joint, jadi dia tangan bisa turun dikit ini, tapi ya nggak oke. Nah, sekarang kita ke elbow. Elbow itu dikasih double jointed elbow, tapi kehalang cuma sampai situ doang, ya. Dan ini sebenarnya dia bisa muter-muter ya, karena memang ini kan transformation joint ya. Jadi dia bisa berputar ke arah yang tidak seharusnya. Kepala itu bisa 360 derajat. Ke belakang, yap, 360 derajat. Ngelihat ke atas bisa sedikit, bawah ya bisa sedikit lah, tapi nggak jauh-jauh banget gitu ya. Dan kakinya sebentar ya, nah, kita mainkan. Kaki tuh bisa sampai sini. Kalau lihat di manualnya, dia bisa sampai berdiri pakai satu kaki. Tapi udah pasti editan, karena beratnya sih gak main-main ini. Terus knee-nya itu sebentar ya. Oh, single jointed sih, tapi masih lumayan jauh lah. Terus dari transformation ininya dia bisa muter-muter. Tapi satu arah doang ya, jangan dipaksa. Terus ankle-nya ya rockernya bagus ya, karena memang dia ini transformation joint. Well, fully passable sih ini ya, apalagi dalam bentuk ini gitu ya. Tapi kembalikan lagi ke standnya biar aman. Oke, beralih ke aksesoris ya. Sebenarnya aksesoris itu nggak terlalu banyak ya. Jadi dia cuma dikasih 4 set tangan ya. Jadi ini tangan yang ngepal, terus ini tangan yang open hand ya. Terus ini tangan untuk megang senjata ya. Dan megang senjatanya ini untuk megang ya Getter Tomahawk. Nah, ini Getter Tomahawk cuman ada satu memang. Ya. Terus ini ada tangan untuk megang Boomerang Saucer. Nah, Boomerang Saucernya itu ada di sini, di belakang ini bisa dilepas. Ini pas pertama kali dikasih sih dilepas ya. Nah, ini tuh bisa, nah ini kalau diputar ya bisa sneak. Yeay, keren ya. Nah, karena lubangnya nih, ditempel lah tangannya di situ. Nah, dia lepas deh. Boomerang Saucer. Oke, aksesoris terakhir dari Getter Robogo ini adalah efek buat leg cutter ya, yang dipasangnya juga cukup gampang ya. Jadi ini pasang di bawah baru pasang di atas. Jadi ini tempel dulu,
disangkutin di bawah, tempel di atas. Di kaki yang satunya lagi. Yap, leg cutter. Oke, dengan itu semua aksesoris dari Getter Robo Go sudah kita bahas ya. Kalau gitu kita beralih ke combination untuk Getter Robo Show atau Getter Robo 2. Let's combine. Oke, ini dia Getter Robo Show ya, atau Getter 2-nya dari Getter Robo Go ya. Jadi warnanya vibrant banget ya, karena bagian merahnya ada di atas gitu ya. Terus glossy banget gitu ya. Kalau kita lihat bagian depannya sih kece ya, meskipun ini agak kelihatan kayak popok. You cannot unsee this. Oke. Terus bagian belakangnya dia kayak megang backpack yang kegedean. Well, tapi ya memang desainnya seperti itu ya. Nah, tangan sebelah kanannya itu Getter Drill dan it looks magnificent. Gede bro, tapi nggak bisa diputar sayangnya. Jadi karena ini memang nggak ada putarannya, jadi cuma stick aja di situ. Nah, standnya dikasih yang agak lebih kecil ya, dinempel sedikit di atas sini. Dia di antar perbatasan sini lah, ya perbatasan antara badan dan backpack gitu ya. Nah, dari segi detail, mari kita lihat dulu ya.
sedikit. Detailnya sih bagus banget ya, kelihatan ya memang dibentuknya kayak cewek ya mukanya ya. Dari estetiknya gue have no complaint karena memang bagus gitu ya, meskipun ya kibel sana sini karena memang dia gede di belakang ya, dan kakinya masih agak kelihatan rongga di sini nih. Well, tapi karena memang triple changer, gue maafkan. Oke, nextnya kita bahas ke artikulasi ya. Artikulasi ini memang nggak sebagus Getter Robo Go ya, karena memang ya backpacknya ngalangin sekali ya. Kita lihat dulu dari kepala ya. Kepala bisa muter ya 360 derajat gitu ya. Bisa naik, bisa turun. Ini malah better dibanding sama Getter Robo Go ya, karena dia kepalanya lebih kurus. Nah, bagian tangan sebenarnya dia nggak bisa ke belakang karena memang kehalangan sama ini nih, backpack yang segede gini ya, jadi ya udah ya nggak bisa ya. Nah ini dari samping dia ada elbow tapi cuma segitu doang, again karena kehalangan, I don't mind. Terus di sini dia ada sedikit tangan buat ya join buat naik turun deh. Sebenarnya ini bisa ditarik lebih jauh nih ya. Biar bisa lebih ya, ini sih dari articulation dari ini juga ya, dari morph joint juga ya, transformation joint, tapi ya oke lah. Ini kepake banget supaya si drillnya itu nggak nempel, nggak nempel banget sama badan tuh. Nah buat tangan ini yang sebelahnya lagi ya sampai situ aja. That's okay. Join kaki, bentar ya. Join kaki karena ini kehalang, dia cuma bisa sampai ya segini doang. Nah, ininya bisa sampai belakang, gitu ya. Dan ini tuh ada klep buat nempelin ke ininya, ke lututnya. Well, gue nggak akan gaya macam-macam sih. Dan karena memang backpacknya gede banget ya, jadi dia super back heavy. Jadi gue nggak bother majang dia tanpa pakai stand. But still okay. Oke, beralih ke aksesoris ya. Aksesoris dia tuh cuman sedikit sekali gitu ya. Jadi kita ada 2 set tangan, 3 set tangan, 3 set. Jadi tangan yang pertama itu yang sudah dipasang di sini. Ini tangan kepalanya udah ada. Terus ini ada open hand ya. Nah, terus satu lagi ada tangan buat megang senjata ya. Nah, senjatanya itu dikasih ini ya, kayak lightsaber tapi kayak kain itu ya, namanya string attack. Wow, kalau mau dipasang sih mudah. Actually nggak mudah-mudah banget. Oke, kita lepas dulu. Yep, dan tinggal dipasang di ball jointnya. Nah, ball jointnya ini agak kecil ya, jadi agak menyebalkan. Tapi mari kita coba. Oke, string attack. Nah, dia ada satu senjata lagi ya, selain drill sama string attack. Dia ada breast bomber. Jadi ini bagian dadanya ini bisa dikelupas sebenarnya, cabut. Breast bomber. Ya, emang agak perverted yang bikin. Ya. Overall ini keren banget ya, gue suka banget form. Actually gue paling suka form yang ini dibanding form yang pertama karena unik. Oke, kalau gitu kita pindah ke Getter Robo Guy.
Oke, akhirnya kita selesai combine Getter Robo Guy. Ya, ini menurut gue bentuknya paling unik ya, karena pertama ya seperti Getter 3 pada umumnya, dia nggak punya stand. Jadi dia stand stay di bawah si Getter Machine 2-nya itu. Terus tangannya panjang dan ya kaki nggak ada. Oke. Nah, tapi kalau menurut gue sih ini wah penggambaran yang cocok banget ya, yang bagus banget ini. Memang seperti ini Getter Robo Guy. Buat artikulasi kepala naik turun hampir nggak bisa, tapi muter bisa 360 derajat ya karena ini ball joint gitu ya. Terus tangan ini bisa segala macam karena memang ini joint tadi itu jadi joint kakinya ya, si Getter Robo Go ya. Jadi dia bisa pull segala macam pose. Ya mau dibikin kayak begini bisa, diputar-putar bisa ya, mau reach in bisa. Tangannya artikulasi banget gitu ya. Dan yang ini bagian misilnya juga bisa naik turun gitu ya. Well, karena ini sebenarnya adalah joint tangan dan kaki ya. Jadi bagus aja gitu. Aduh. Probably ini bentuk kedua yang gue suka nih. Yang pertama itu yang tadi Getter Robo Show ya. Tapi ini buat gue unik banget dan cakep gitu. Habis itu artikulasi yang lain ya hampir nggak ada yang bagian bawahnya ya, karena kan ya ketimpa badan sama kakinya ini. Well, nah beralih ke aksesoris nih. Aksesorisnya yang dikasih nggak banyak ya. Kita punya 3 pair hand ya. Biasanya gue pakai ini ya tangan yang ngepal, tapi gue lebih seneng tangan yang ngebuka gini karena dia kelihatan kayak mau nge-reach in gitu, ngegapai. Terus dia of course kita ada tangan kepal dan kita ada tangan buat megang senjata ya. Nah untuk senjatanya kita bisa megang Getter Tomahawk ya, Getter Tomahawk, atau kita dikasih satu lagi nih, Great Hammer, dikasih rantai. Nah, jadi kita tinggal pasang aja, terus ganti. Gampang banget, jointnya juga straightforward dan nggak kenceng. Wih, Great Hammer, cakep ya, yoi dong. Nah, ini misilnya sebenarnya bisa dicabut nih, buat nembak tuh ya. Gimmicknya ini sama yang terakhir itu ada sebentar. Nah, ini dia dikasih harpoon missile ya. Gue kira pertama ditempel di depan sini, tapi ternyata beda. Jadi sebentar, tutup dulu ini ya misalnya. Contoh ini sebelah ya dulu ya. Kita tutup misalnya. Nah, terus ini kita keluarin bagian tangannya. Nah, ini tangan kecilnya si Getter Robo Go. Nah, ini dilepas. Terus kita pasang harpoon missile. Well, itu semua aksesorisnya. Menurut gue udah cukup banget ya, karena ya memang nggak banyak isinya sih, ya. Dan dia memang better this way. Ya. Oke, kita beralih ke size comparison. Oke, time for comparison. Jadi sebenarnya GX96 Getter Robo Go ini nggak terlalu tinggi ya kalau di-compare sama SOC yang lain ya. Nih gue ada SOC-nya Voltus ya. GX40 ya, ini masih lebih besar gitu ya. Ya memang dia harusnya segede Mazinger kali ya, atau Getter. Sayang gue nggak punya Getter yang lain. Well, untuk comparison yang lain gue ada Metal Build Astray Blue Frame ya. Dia sedikit lebih gede ya. Kan 1/100 ya. Jadi memang sedikit lebih gede daripada 1/100 ya. Well, nextnya gue ada MMC-nya Chrome Dome, kurang lebih
sama tinggi lah ya sama Chrome Dome ya. Jadi memang nggak terlalu gede dan nggak terlalu makan space gitu ya. Oke, kalau gitu gue rapin dan kita kasih closing comment. Sebelumnya kita lihat dulu post showcase. Oke, akhirnya kita sampai ke closing comments. Jadi, menurut gua, SoC GX96 Getter Robogo ini adalah salah satu figur yang unik banget ya. Karena memang fitur triple changer-nya itu gua belum nemuin di SoC yang lain gitu ya. Nah, gue pernah nyoba lagi figur Getter yang triple changer dari Freeing gitu ya. Tapi dari artikulasi nggak gitu bagus gitu. Tapi pas waktu gue main ini artikulasinya ternyata memuaskan. Dan meskipun back heavy, gue bisa bikin dia berdiri tanpa pakai stand. Jadi, it's okay. Gue nggak akan nyobain dengan Getter 2-nya karena memang kecil. Nah, dari segi artikulasi memang dia bagus banget ya buat yang Getter 1-nya. Getter 2 sama Getter 3-nya mungkin agak sulit, tapi kan ya memang karena desainnya begitu gitu ya. Terus dari gimmick yang dikasih buat senjata gitu ya, meskipun dia nggak banyak, ini menurut gue sih touch-nya bagus banget dan memang itu sesuai dengan apa yang ditampilin di TV series-nya gitu. Terus dari bahannya, dari finishingnya, menurut gue sih ini bagus banget juga ya karena dia nggak terlalu berat tapi dia nggak terlalu ini juga ya, nggak terlalu enteng juga. Dan diecast-nya lumayan banyak, jadi ya kalau buat pencinta diecast oke lah, meskipun nggak berat-berat banget. Kalau berat-berat banget beli barbel. Ini figurnya dibanderol dengan harga 23.000 yen, tapi kalau dengan teks ya 25.300 yen gitu ya. Menurut gua oke banget ya harganya, karena kalau kita compare dengan SoC yang lain ya, kayak macam Guardian di 39.600 yen itu ya mahal banget gitu ya. Dan mungkin di sini kalau ngelihat kayak Gaiking Daikumaru gitu ya, 75.000 yen itu way over my budget dan mungkin gua agak kesulitan buat mintanya. Clearance sama bininya susah. Oke. Special thanks buat VWR yang bisa ngedatengin figur ini dengan cepat, jadi gue bisa nge-review dengan cepat tentunya gitu ya. Nah, kalau mau belanja atau mau hubungin dia bisa lihat link yang ada di description gitu ya. Final thought dari gua ya, kalau misalnya lu memang pengkoleksi robot ya atau SoC gitu ya, wah ini sih jangan dilewatin karena gimmicknya enak, figurnya juga bagus gitu ya, dan dimainin enak banget. Jadi gua udah mainin ini berkali-kali ya buat transform segala macam dan gua ngerasa aman karena memang barangnya enak gitu ya. Nah, nanti nextnya dia juga akan dirilis armor pack-nya ya, mudah-mudahan gua bisa dapet, dan ya we'll see about that, bagus apa enggak. Gua agak-agak ragu kalau bentuknya agak-agak aneh gitu ya, tapi ya we'll see ya. Oke, mudah-mudahan review yang ngebantu ya. See you at the next review, bye bye.